Halo, nama saya Kristri Hardi. Saat ini saya sedang belajar di Pacman AI sebagai siswa dari program Analytics dan Data Science. Izinkan saya untuk mempresentasikan proyek saya yang berjudul Self-Service Cashier Program. Untuk agenda presentasi ini ada 4 bagian ya. Yang pertama adalah project background, objectives, dan requirements. Yang kedua adalah flowchart-nya. Yang ketiga, fungsi-fungsi program dan modulsnya. Lalu yang terakhir, kita akan masuk ke test case dan demo program. Nah, background dari proyek ini adalah seorang owner supermarket ingin mengembangkan bisnisnya dengan menambahkan sebuah sistem kasir self-service. Jadi dia membutuhkan suatu program kasir di mana customer dapat melakukan proses belanja secara mandiri. Untuk tujuan pembelajaran dari proyek ini ada 5, yaitu yang pertama, membuat sebuah program kasir berbasis Python dengan prinsip OOP atau Object Oriented Programming. Lalu yang kedua adalah menerapkan modular programming approach. Yang ketiga adalah belajar error handling dengan try except. Lalu yang keempat adalah menerapkan clean code dengan acuan PHP 8. Lalu yang terakhir adalah belajar version control dan dokumentasi project melalui GitHub. Nah, apa aja sih fitur yang dibutuhkan program ini? Bisa Anda lihat ya, ada 11 fitur, tapi yang utama adalah fitur untuk membuat sebuah transaction ID, untuk menambahkan item, untuk update item, lalu untuk menghapus satu atau semua item, lalu yang terakhir adalah untuk menghitung total price dari yang ini adalah flowchart programnya dari start ya, lalu customer akan melakukan pembuatan transaction ID, dari situ akan masuk ke main menu. Nah, ini adalah branching pertama. Kalau customer ingin menambahkan item, maka itemnya akan ditambahkan. Jika ia ingin menambahkan item lagi, akan lupus ini. Kalau nggak mau menambahkan item lagi, dia akan masuk ke check order. Nah, ini ada branching lagi. Kalau misalnya ordernya sudah benar, maka akan langsung ke check out dan akan dicek diskon ya. Kalau misalnya nggak dapat diskon, harga normal. Kalau misalnya diskon, dapat harga diskon, lalu program berakhir. Nah, kembali ke branching ini, kalau misalnya ordernya belum benar, akan ada 3 pilihan yang harus dilaksanakan, yaitu update nama, jumlah, dan harga, delete item, dan reset order. Nah, untuk yang 2 fitur ini, setelah dijalankan akan bisa kembali ke proses ini ya, cek order lagi. Tapi untuk yang reset order, karena keranjangnya sudah kosong ya, maka dia akan kembali ke branching add item. Kalau dia nggak mau nambah item lagi, maka akan bisa langsung ke proses checkout. Ya, di program ini ada 2 modul. Yang pertama cashier.py. Modul ini menampung kelas transaction dan metode-metodenya. Yang kedua adalah simpleui.py. Modul ini menampung fungsi-fungsi untuk menampilkan sebuah main menu sederhana dan pembuatan transaction ID. Ya, saya akan jelaskan fungsi-fungsi di modul cashier.py. Yang pertama adalah init. Ini digunakan untuk menginisialisasi class transaction. Jadi nanti dia akan membuat suatu dictionary yang berfungsi sebagai keranjang belanja dan juga sebuah variabel yang berfungsi sebagai counter untuk menghitung total price. Lalu ada add item. Metode ini berfungsi untuk menambahkan sebuah item ke dalam keranjang belanja. Inputnya adalah nama itemnya, jumlah item, dan harga item. Inputnya akan di-store di dictionary sebagai key dan value. Lalu ada juga total price yang dihitung dari jumlah kali harga. Dia juga akan ngecek kalau misalnya item yang diinputkan namanya sudah ada, dia akan memasukkan jumlah yang diinputkan dengan jumlah yang lama. Outputnya adalah notifikasi sukses menambahkan item. Ya, ini masih ada lanjutannya. Jika customer sudah selesai menambahkan satu item, maka akan ada pertanyaan lagi kalau misalnya customer mau menambahkan barang lagi atau tidak. Kalau yes, akan dibawa ke metode add item lagi. Kalau no, akan stop fungsinya dan kembali ke main menu. Lalu ada metode checklist. Metode ini akan dipanggil di metode-metode lainnya. Jadi dia akan ngecek apakah suatu nama item ada di keranjang belanja. Kalau misalnya nggak ada, dia akan raise error, item tidak ditemukan. Mohon input dengan benar. Lalu ada update item name. Metode ini berfungsi untuk mengubah suatu nama item. Inputnya ada 2, yaitu nama item dan nama item baru. Dia akan manggil checklist yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau misalnya nama itemnya nggak ada di keranjang, dia akan raise error message. Outputnya adalah notifikasi sukses mengubah nama item. Lalu ini ada update item QTI. Metode ini berfungsi untuk mengubah jumlah item. Inputnya nama item yang ingin diubah jumlahnya dan juga jumlah barunya. Nah, karena jumlah barunya berubah, maka dia akan menghitung ulang juga nih total price per itemnya. Outputnya adalah notifikasi sukses mengubah jumlah item. Lalu akan ada error message jika nama item yang diinputkan nggak ada di keranjang, dan juga error jika input jumlahnya itu bukan berubah bilangan bulat. Ya, lalu ini ada update item price. Metode ini berfungsi untuk mengubah suatu harga item. Inputnya adalah nama item yang ingin diubah harganya dan juga harga barunya. Outputnya adalah
notifikasi sukses mengubah harga item, error message jika nama itemnya nggak ada di keranjang atau input harganya bukan berubah bilangan bulat. Lalu metode delete item, metode ini berfungsi untuk menghapus suatu item dari keranjang. Inputnya adalah nama item yang ingin dihapus, outputnya adalah notifikasi sukses menghapus item. Akan ada error message jika nama itemnya nggak ada di keranjang. Lalu reset transaction, metode ini berfungsi untuk menghapus semua item yang ada di keranjang. Outputnya adalah notifikasi sukses menghapus semua item. Ya, lalu ini ada check order. Metode ini berfungsi untuk mengecek daftar belanjaan yang ada di keranjang. Outputnya adalah daftar belanjaan dalam bentuk tabel, lalu message jika ada input-input yang tidak valid seperti bilangan 0 atau bilangan negatif. Yang terakhir ada metode total price. Metode ini berfungsi untuk menghitung semua harga item yang ada di keranjang. Outputnya adalah daftar belanjaan dalam bentuk tabel, lalu diskon jika berhak mendapatkan diskon, dan yang terakhir adalah total payment yang harus dibayarkan. Berikutnya adalah fungsi-fungsi yang ada di modul simpleui.py. Yang pertama adalah instance with user input. Pengguna akan melakukan input untuk membuat ID transaksi. Hasil inputnya akan menjadi sebuah instance dari class transaction dan akan disimpan di dictionary dict-id. Lalu ada fungsi menu. Fungsi ini bertujuan untuk menampilkan sebuah menu sederhana yang menampilkan fungsi apa saja sih yang ada di program ini. Jadi nanti user akan melakukan input angka 1-9 dan fungsi ini akan memanggil metode dari class transaction berdasarkan inputnya. Kita masuk ke test case dan demo program. Nah, pertama kita cukup import modul simpleui aja. Kita jalankan. Akan ada input ID transaksi. Nah, berhasil ya. ID transaksinya 12345. Lalu test case pertama, customer mendapatkan 2 barang, ayam goreng dan pasta gigi. Kita jalankan. Fitur nomor 1, add item. Tambah item lagi, yes. Kita cek dengan cek order. Ya, barangnya berhasil ditambahkan ya. Test case nomor 2, customer ingin menghapus item pasta gigi. Kita input nomor 5 untuk delete item. Item yang ingin dihapus adalah pasta gigi. Kita cek. Ya, sudah berhasil ya. Pasta giginya sudah berhasil dihapus. Test case ketiga, customer ingin menghapus semua item atau reset transaksi. Kita input fitur nomor 6 ya, reset transaction. Ya, ada notifikasinya. Kita cek apakah keranjangnya sudah kosong. Ya, sudah kosong ya. Ada notifikasi tidak ada item di keranjang. Lalu yang terakhir, test case nomor 4. Di keranjang, customer sudah membeli beberapa item. Lalu dia selesai berbelanja dan ingin mengetahui total yang harus dibayar. Kita jalankan. Kita masukkan dulu itemnya ya. Ya, kita cek dengan input nomor 8, total price. Ya, ini adalah outputnya. Dari atas, transaksi ID yang telah dibuat customer, lalu tabel daftar belanjaannya, lalu dia akan hitung total belanjanya senilai berapa, lalu dia akan output apakah customer berhak mendapatkan diskon atau tidak. Ini mendapatkan diskon yang 5%, lalu yang terakhir adalah jumlah yang harus dibayar adalah Rp280.000. Sekian presentasi proyek dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.